Selamat malam semuanya, kami dari kelompok 1 dari materi kepemimpinan dengan dosen pengampu Pak Hendra Saputra SE MSI yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Aldi Lumenraja, yang kedua Agnes Teresia Purba, yang ketiga Irma Bonita Simbolon, dan yang terakhir Zaki Esdika Sinaga. Pembahasan yang pertama yaitu pokok bahasan. Yang pertama, masalah kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Yang kedua, faktor-faktor timbulnya permasalahan dalam organisasi dan masyarakat. Yang ketiga, perilaku kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Kepemimpinan adalah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seorang. Kepemimpinan bukanlah suatu jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seorang ketika seorang menemukan visi dan misi dalam hidupnya. Ketika terjadi kedamaian dalam diri dan membentuk bangunan karakter yang kokoh, ketika siap ucapan dan tindakannya mulai memberi pengaruh kepada lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah lahir pemimpin sejati. Seorang manajer, pemimpin yang juga manusia, mereka tidak bisa luput dari kesalahan. Jadi jika kita nantinya memiliki kesempatan menjadi pemimpin, ada baiknya kita mempelajari masalah yang biasanya timbul dalam kepemimpinan, seperti yang umumnya terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Memecahkan masalah dalam artinya cara untuk mengetahui, mempelajari masalah agar bisa diselesaikan. Langkah yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencari penyebab terjadinya masalah. Yang kedua, mencari penyebab terjadinya masalahnya. Yang ketiga, bersikap santai tapi serius. Yang keempat, jangan sampai pekerjaan lain terganggu. Yang kelima, memanfaatkan orang-orang sekitar. Masalah kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. 1. Pemimpin lebih tertarik pada penampilan yang baik daripada melakukan apa yang diperlukan. 2. Kurangnya bakat dalam kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Tuntutannya adalah untuk menanggapi perubahan teknologi dan pasar dengan menjadi organisasi belajar. Yang ketiga, kurangnya motivasi dari seorang pemimpin. Salah satu tantangan yang lebih sulit untuk seorang pemimpin adalah untuk belajar bagaimana secara efektif memotivasi mereka yang bekerja untuk sebuah organisasi. Faktor-faktor timbulnya permasalahan kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Yang pertama yaitu manajemen waktu yang buruk. Sebagai pemimpin harus menjadi petunjuk arah bagi mereka walaupun seandainya begitu sibuk. Yang kedua, kurangnya review dan evaluasi. Sebagai seorang pemimpin akan menjadi sasaran keluhan dan komplain dari bawahannya. Yang ketiga, kurang tanggung jawab. Yang keempat, tidak membagikan tujuan. Sudah seharusnya seorang pemimpin membagikan tujuan maupun visi misi dari organisasi yang ia pimpin. Yang kelima, kaderisasi yang keliru. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang baru atau dikenal juga dengan sebutan kaderisasi. Yang keenam yaitu masalah hubungan interpersonal. Adanya batasan antara atasan dan bawahan memang harus dihindari. Namun jika terlalu akrab, maka kita akan menimbulkan masalah kepemimpinan di kemudian hari. Yang ketujuh, kurangnya motivasi dalam kepemimpinan. Tugas dari pemimpin adalah memotivasi anak buah, maka itu bisa menjadi masalah kepemimpinan sebab tujuan dari motivasi tersebut tidak akan tercapai. Perilaku kepemimpinan. Pemimpin tidak hanya sekadar memuaskan mereka yang dipimpin, tapi sungguh-sungguh memiliki kerinduan senantiasa untuk memuaskan Tuhan. Yang kedua, pemimpin fokus pada hal-hal spiritual dibandingkan sekadar kesuksesan duniawi. Baginya kekayaan dan kemakmuran adalah untuk apat memberi dan beramal lebih banyak. Yang ketiga, pemimpin senantiasa mau belajar dan bertumbuh dalam berbagai aspek, baik pengetahuan, kesehatan, keuangan, relasi, dan sebagai berikut. Setiap harinya senantiasa menyelaraskan dirinya terhadap komitmen untuk melayani Tuhan dan sesama. Berikut adalah contoh studi kasus. Permasalahan yang sering dialami oleh bagian umum Seda Kabupaten Merangin adalah bagaimana seorang pemimpin yang kurang mampu memotivasi para anggotanya untuk memahami dan menjalankan suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya.
kurang meratanya dalam pembagian tugas yang telah ditetapkan. Sebagian pegawai yang bekerja di kantor ini tidak mempunyai kinerja yang tepat pada bidangnya dan kurang terlaksananya rapat koordinasi secara rutin dan terprogram oleh pemimpin, sehingga menyulitkan untuk mengukur kinerja dari setiap pegawai di bagian umum Setda Kabupaten Merangin. Kesimpulan, masalah dalam organisasi itu sebenarnya berasal dari diri mereka masing-masing, dikarenakan juga manusia memiliki pemikiran yang berbeda. Dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat, ada beberapa hal yang harus dipelajari oleh setiap pemimpin maupun para anggotanya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemimpin atau anggotanya harus mau menerima masukan dari orang lain. Yang kedua, dalam berorganisasi antar ketua dan anggotanya harus saling mempercayai. Yang ketiga, sebagai pemimpin harus tegas dan jangan pernah lelah untuk mengingatkan para anggotanya dalam tugas yang diberikan. Yang keempat, bekerja sama atau saling bahu-membahu untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, mau berkorban untuk organisasi. Sekian dari hasil pemaparan materi kami dari mata kuliah kepemimpinan. Dengan ini kami ucapkan terima kasih.